Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pubo Alfahri dari Farmasi 2A Angkatan 2019 akan menjelaskan identifikasi kation Ni2+. Yang pertama, selanjutnya pendahuluan. Solvasi adalah fenomena yang terjadi jika kristal ionik terlarut di dalam suatu pelarut yang berisikan molekul-molekul sehingga terbentuk asosiasi elektronik dengan ion tersebut. Jika digunakan pelarut air, maka proses ini disebut hidrasi. Hidrasi ion merupakan salah satu subjek yang sangat menarik bagi kimiawan, khususnya pada mereka yang tertarik pada reaksi-reaksi di dalam pelarut air dan beberapa kajian perilaku ion di dalam air seperti penentuan jumlah hidrasi ion, laju pertukaran molekul air terkoordinasi di sekitar ion, dan interaksi energi antara ion dan molekul air. Selanjutnya, penentuan potensial intermolekul dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara eksperimental dan secara analitik. Penentuan secara eksperimental mengalami kesulitan karena pada penentuan potensial intermolekul membutuhkan banyak data interaksi antar spesies dan tentunya ini akan membutuhkan banyak biaya. Sehingga penelitian lebih menyukai penentuan potensial intermolekuler ini secara analitik, yaitu dengan menggunakan metode ab initio dalam pengumpulan data energi interaksi. Potensial intermolekul selanjutnya disajikan dalam bentuk fungsi matematik yang tergantung pada jarak dan orientasi interaksi masing-masing spesies yang terlibat. Potensi intermolekul ion Ni2+ di dalam air berperan sangat penting, khususnya sebagai suatu masukan simulasi baik itu Monte Carlo maupun dinamika molekul yang menggambarkan interaksi ligan dan kation Ni2+ kurang H2O dan interaksi pelarut H2O min H2O. Tetapi pada makalah ini hanya ditekankan pada pembentukan potensial intermolekul dari Ni2+ min H2O, yaitu fungsi potensial pasangan dari NiH dan NiO. Selanjutnya beralih ke metodologi. Pemilihan himpunan basis yang terbaik untuk sistem Ni2+ dan min H2O. Himpunan basis terbaik ditentukan dengan molekul seleksi pada beberapa variasi himpunan basis yang terdapat pada tabel 1 yang diambil dari database secara langsung. Terdapat dua langkah seleksi himpunan basis, yaitu yang tidak adanya perpindahan muatan pada masing-masing spesies ion Ni2+ dan molekul H2O, dan nilai kesalahan superposisi himpunan basis relatif kecil pada jarak optimal dari interaksi antar spesies. Selanjutnya, untuk seleksi pertama dipersiapkan untuk suatu file masukan berupa koordinat molekul H2O dan ion Ni2+ yang divariasikan untuk jarak interaksi Ni2+ dengan atom O dari molekul H2O. Yang selanjutnya, penyusunan fungsi potensial. Pasangan langkah penyusunan fungsi potensial pasangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengumpulan titik energi dan fitting titik energi menjadi suatu bentuk fungsi matematis. Nah, di sini ada contoh gambar geometri dari sistem Ni2+ min H2O selama pengumpulan titik energi dari permukaan energi potensial. Selanjutnya, masing-masing variasi geometri dihitung dengan menggunakan himpunan basis yang telah diperoleh pada poin A. Energi yang dihasilkan berjumlah lebih dari 3000 ini dikumpulkan dalam satu file yang siap untuk langkah fitting. Fitting energi dilakukan untuk mendapatkan suatu bentuk fungsi persamaan matematik yang mewakili energi tersebut. Proses fitting menggunakan program Rodfit dengan presisi ganda. Algoritma digunakan dalam penyusunan fungsi potensial secara analitik dengan metode kuadrat terkecil dari Leavenworth-Marquardt. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Himpunan basis yang terbaik untuk sistem Ni2+ min H2O. Himpunan basis merupakan suatu bentuk pernyataan numerik yang mengandung angka-angka, parameter, koefisien, dan eksponensialis dari fungsi Gaussian untuk menggambarkan fungsi gelombang orbital masing-masing atom dari sistem Ni2+ min H2O, yaitu atom Ni, O, dan H. Selanjutnya ada gambar
kurva energi interaksi Ni2+ min H2O yang tergantung pada jarak Ni2+ min O. Dan yang kedua, ada gambar kurva energi interaksi Ni2+ min H2O yang tergantung pada jarak interaksi dengan menggunakan himpunan basis yang menghasilkan efek perpindahan muatan. Selanjutnya, fungsi potensial pasangan Ni2+ H2O untuk mensimulasi satu ion Ni2+ di dalam 215 molekul H2O diperlukan potensial pasangan yang menggambarkan interaksi antara spesies dalam sistem, yaitu ion Ni2+ min H2O dan H2O min H2O. Potensial pasangan H2O min H2O cukup tersedia di kepustakaan yang paling sering digunakan dalam model central force. Yang terakhir, Kesimpulan metode medan keajegan diri orbital molekul pada tingkat unrestricted Hartree-Fock telah digunakan dalam perhitungan interaksi antara ion Ni2+ dan H2O. Himpunan basis yang digunakan untuk penyusunan potensial pasangan Ni2+ min O dan Ni2+ H min H adalah LAN L2 double CEP dari high end watt untuk Ni2+ dan DZB dari Dunning untuk H2O. Pembentukan fungsi potensial intermolekul sistem Ni2+ telah dilakukan dengan mengumpulkan titik energi sebanyak lebih dari 3000 energi yang melakukan fitting dengan standar deviasi sebesar 3,25 atau mol. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan identifikasi anion NO2-. Selanjutnya, identifikasi anion NO2-. Identifikasi anion yang memiliki rumus kimia NO2- adalah anion simetris dengan ikatan NO sama panjang dengan sudut ikatan ONO dari sekitar 120 derajat. Setelah protonasi asam lemah yang tidak stabil, asam nitrit diproduksi. Nitrit dapat teroksidasi atau tereduksi dengan produk agak tergantung pada oksidator atau reduktor dan kekuatannya. Selanjutnya, kegunaan nitrit pada makanan. Nitrit dalam pengolahan daging merupakan pengawet yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Clostridium botulinum, mempertahankan warna merah pada daging dan sebagai pemberi citra rasa. Nitrit jika dikonsumsi berlebih menyebabkan karsinogenik dan bisa keracunan. Di sini ada contoh analisis kandungan nitrogen dan fosfat di perairan Teluk Pandan, Provinsi Lampung. Selanjutnya, pendahuluan. Perairan Teluk Pandan merupakan perairan yang berada di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada perairan ini terdapat aktivitas perikanan seperti budidaya udang, budidaya karang mutiara, dan keramba jaring apung. Pada daerah tersebut juga terdapat sungai yang bermuara ke perairan Teluk Pandan. Selanjutnya, bahan dan metode. Bahan penelitian, sampel air dan fitoplankton. Metode analisis dan pengukuran sampel air di laboratorium, analisis kelimpahan fitoplankton, analisis data parameter perairan, analisis komponen utama. Hasil dan pembahasan. Secara umum dari pola sebaran nitrit dapat dilihat pada daerah Stasiun 7 merupakan stasiun dan konsentrasi nitrit paling tinggi pada lokasi penelitian, dan stasiun 13 merupakan stasiun dengan nilai konsentrasi nitrit yang paling rendah. Stasiun 15 juga mempunyai konsentrasi nitrit yang cukup tinggi dibandingkan stasiun lain. Tingginya konsentrasi nitrit pada stasiun ini jika dilihat dari faktor lingkungan diduga disebabkan oleh rendahnya konsentrasi oksigen terlarut pada stasiun pengambilan sampel. Di sini ada contoh gambar pola sebaran nitrit pada 15 stasiun di Teluk Pandan menggunakan metode PCA. Hasil dan pembahasan. Setelah larutan NO2- diasamkan dengan H2SO41M2 tetes tiourum 10%, biarkan 5 menit, kemudian ditambahkan setetes HCl2M plus tetes FeCl3 0,1M, terjadi merah darah. Kedalaman 1 mili larutan ekstrak soda ditambahkan H2SO4 encer, sedikit serbuk ferrosulfat, aduk dengan
Baik hati-hati, melalui dinding tabung ditambahkan 1 mili H2SO4 pekat, jangan digoyang bila nitrit pada larutan berwarna coklat. Kesimpulan, kandungan amonia di perairan Teluk Pandan berkisar antara 0,0111 sampai 0,0791 mg per L. NH3N nitrat berkisar antara 0,0007 sampai 0,00087 mgl. NO3N nitrat berkisaran 0,0001 sampai 0,0062 mg per L. NO2N dan fosfat berkisar antara 0,0012 sampai 0,001 mg per L. PO4P. Secara umum, kualitas perairan Teluk Pandan masih tergolong baik untuk kehidupan biota perairan. Adanya korelasi yang berbanding lurus dan berbanding terbalik antar kelompok parameter. Korelasi yang dibandingkan lurus pada kelompok parameter yang berada pada satu kuadran seperti kuadran suhu, salinitas, kecepatan arus, dan kelimpahan fitoplankton. Kuadran 2 pH dan nitrat. Kuadran 3 amonia, nitrat, dan fosfat. Korelasi yang dibandingkan terbalik antara kelompok parameter yaitu kelompok parameter pada kuadran 1 terhadap kelompok parameter pada kuadran 3. Saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya ialah sebaiknya dilakukan pengambilan sampel pada saat pasang dan surut sehingga dapat diketahui perbedaan konsentrasi amonia, nitrat, nitrit, dan fosfat pada saat pasang dan surut. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.